Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Teresa Larasati dengan NIM 22410100023. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang topologi jaringan dan subnetting VLSM untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Di sini ada soal yaitu sebuah perusahaan iklan memiliki jaringan dengan alamat IP kelas B 172.16.0.0. Jaringan ini perlu dibagi menjadi beberapa subnet untuk menampung kebutuhan host di berbagai departemen. Lalu ada 5 departemen di sini. Yang pertama yaitu Departemen Marketing dengan kebutuhan 80 host, lalu ada Departemen Produksi dengan kebutuhan 60 host, ada Departemen Keuangan dengan kebutuhan 40 host, ada Departemen Litbang dengan kebutuhan 20 host, dan ada Departemen Manajemen dengan kebutuhan 10 host. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke Cisco Packet Tracer, yang dimana software ini digunakan untuk menggambarkan jaringan yang akan diberi IP. Berdasarkan soal tadi, kita memiliki 7 jaringan. Di sini saya akan menggambarkannya dengan 2 router, dan saya memilih router yang empty. Lalu kita tambahkan switch sebanyak 5. Lalu kemudian kita beri device berupa PC, laptop, dan juga server. Yang pertama ada PC, kita taruh PC sebanyak 2 di sini. Lalu kita taruh laptop sebanyak 2 juga. Lalu yang terakhir ada server sebanyak 1. Dikarenakan router yang saya pakai adalah router empty, jadi kita harus mengisinya dulu. Di sini saya akan mengisi menggunakan Cisco Gigabit Ethernet sebanyak 3 sesuai kebutuhan. Untuk router yang pertama sudah terisi 3, lalu untuk router yang 2 kita isi 4. Jika sudah, kita akan sambungkan router, switch, dan device-device ini. Kita pilih yang Gigabit Ethernet 0 dengan Gigabit Ethernet 0. Lalu untuk router ke switchnya Gigabit Ethernet 1 ke Gigabit Ethernet 1. Untuk yang ke atasnya Gigabit Ethernet 2 ke Gigabit Ethernet 1. Lalu untuk switch ke device-nya Gigabit Ethernet 2 ke Fast Ethernet 0. Ini juga Gigabit Ethernet 2 Fast Ethernet 0. Lalu untuk router yang kedua juga sama. Kita pakai Gigabit Ethernet 1 untuk ke switch yang bawah. Lalu Gigabit Ethernet 2 untuk switch yang atas. Dan juga ini Gigabit Ethernet 3 untuk switch yang terakhir. Lalu untuk switch yang ke device kita juga sambungkan satu persatu. Lalu kita nyalakan
routernya di setiap gigabit Ethernet kita nyalakan. Kita nyalakan. Untuk router 1 semuanya sudah nyala, dan sekarang router kedua juga sama, dinyalakan semuanya. Kita menunggu sampai semuanya memiliki tanda berwarna hijau, sambil kita tata-tata lagi. Oke, jika sudah tertata dan semua sudah nyala, saya memberi teks atau memberi label yang sesuai soal tadi, di mana di sini ada host untuk marketing sebanyak 80 host, jaringan pertama. Lalu yang kedua ada host untuk produksi sebanyak 60 host. Lalu ada host untuk keuangan sebanyak 40 host. Lalu ada host untuk lead bank sebanyak 20 host. Dan yang terakhir ada host untuk manajemen sebanyak 10 host. Di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 jaringan di perusahaan iklan tersebut, yang dimana akan ditambah 2 menjadi 7 jaringan, karena di sini saya akan menggunakan 2 router, yang dimana 2 router tersebut itu akan diberi IP di masing-masing routernya. Berdasarkan hasil subnetting menggunakan VLSM, saya mendapatkan IP sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada router 1 pada interface G0/0 dengan IP address 172.16.1.49. Network address-nya 172.16.1.48/30. Lalu ada rentang IP-nya mulai dari 172.16.1.49 sampai 172.16.1.50. Lalu ada broadcast address-nya yaitu 172.16.1.51 dan subnet mask-nya 255.255.255.252. Dan seterusnya ada banyak sekali IP dan router-router. Namun pada device yaitu PC 1, PC 2, laptop 1, laptop 2, dan juga server 1, terdapat tambahan yaitu IP gateway yang digunakan nanti pada saat melakukan routing. IP gateway untuk PC 1 yaitu 172.16.0.129, lalu IP gateway untuk PC 2 yaitu 172.16.1.1, lalu IP gateway untuk laptop 1 yaitu 172.16.0.1, lalu IP gateway untuk laptop 2 yaitu 172.16.0.193, dan yang terakhir ada IP gateway untuk server 1 yaitu 172.16.1.33. IP ini akan kita masukkan ke Cisco Packet Tracer. Kita akan mulai memasukkan IP mulai dari router yang pertama pada gigabit Ethernet 0. Kita akan memasukkan IP address-nya yaitu 172.16.1.49 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.252. Oke. Lalu untuk gigabit Ethernet 1 atau interface G0/1, IP address-nya yaitu 172.16.0.1.
dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu untuk gigabit Ethernet 2 atau interface G0/2, IP address-nya 172.168.0.129 dengan subnet mask 255.255.255.192. IP pada router 1 sudah terisi semuanya. Lalu kita lanjut IP pada router 2. Kita isi yang gigabit 0, yaitu 172.16.1.50 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu untuk gigabit Ethernet satunya yaitu 172.16.0.193 dengan subnet mask belakangnya diganti 192. Lalu untuk gigabit 2 yaitu ada 172.16.1.1 dengan subnet mask belakangnya diganti 224. Lalu pada gigabit 3 ada 172.16.1.33 dengan subnet masknya belakangnya diganti 240. Untuk router yang kedua sudah terisi semua IP-nya. Lalu kemudian kita beralih ke PC 1. PC 1 yaitu kita harus mengisikan gateway-nya dulu. Gateway-nya adalah 172.16.0.129. Kemudian kita isi IP-nya. IP dari PC 1 yaitu 172.16.0.130 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita beralih ke PC 2. Seperti tadi kita akan mengisikan default gateway-nya. PC 2 gateway-nya adalah 172.16.1.1. Kemudian IP dari PC 2 ini adalah 172.16.1.2 dengan subnet mask 255.254. Lalu kita lanjut ke laptop 1. Laptop 1 seperti tadi kita isikan default gateway-nya juga. Default gateway untuk laptop 1 yaitu 172.16.0.1. Lalu kita akan mengisikan IP dari laptop 1 yaitu 172.16.0.2 dengan subnet mask 255.255.128. Lalu kita lanjut ke laptop 2. Kita mengisi default gateway-nya juga yaitu
yaitu default gateway laptop 2 172.16.0.193. Lalu untuk IP dari laptop 2 yaitu 172.16.0.194 dengan subnet mask belakangnya 192. Kemudian yang terakhir yaitu server 1, kita tetap mengisi gateway-nya. Gateway server 1 adalah 172.16.1.33. Lalu IP dari server 1 adalah 172.16.1.34 dengan subnet mask belakangnya 240. Oke. Setelah semua router dan juga device terisi IP, semua router sudah terisi IP-nya, lalu device-nya juga sudah terisi IP-nya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan routing statik atau static routing, yang dimana kita akan menyambungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya menggunakan static routing. Lalu selanjutnya kita akan melakukan static routing. Caranya adalah klik router lalu klik static. Static routing yang ditulis adalah IP yang tidak terhubung langsung oleh router. Jadi IP yang tidak terhubung langsung berarti jika kita di router 1, berarti kita harus menghubungkan IP pada jaringan di sini, router 2 PC 2, lalu jaringan router 2 server 1, dan juga jaringan router 2 laptop 2. Yang ditulis adalah network address-nya. Misal kita ke PC 2, berarti yang ditulis network address pada PC 2 yaitu 172.16.1.0 172.16.1.0. Subnet masknya 255.255.255 .224. Lalu untuk next hop, karena dia dari router 1 ke jaringan yang sebelah sana, maka dia akan melewati router 2 dengan interface G0/0. Jadi next hop-nya adalah IP pada router 2 di port gigabit Ethernet 0/0, yaitu 172.16.1.50. Lalu kita akan add dan dia akan muncul di sini. Lalu selanjutnya kita sudah ke jaringan di PC 2, kita akan ke jaringan di server 1. Untuk next hop-nya sama, karena mau kemanapun pesan akan dikirim ke jaringan sebelah sini, maka dia akan melewati router 2 pada interface G0/0. Jadi next hop-nya tetap sama. Untuk server 1,
Untuk server 1 maka kita akan melihat network address-nya server 1 yaitu 172.16.1.32 172.16.1.32 dengan subnet mask-nya 255.255.255.240. Lalu kita add dan dia akan masuk. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir yaitu jaringan laptop 2. Jaringan laptop 2. Jaringan laptop 2 network address-nya adalah 172.16.0.192 0.192 dengan subnet mask-nya sama belakangnya 192 juga. Add, sudah ter-add semua routing untuk router 1 ke jaringan pada router 2. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan routing dari router 2 ke jaringan yang ada pada router 1, yaitu ada PC 1 dan juga laptop 1. Untuk next hop-nya kita akan pakai di router 1 dengan interface G00 yaitu pada port gigabit 0/0 172.16.1.49. Kita tulis dulu next hop-nya 149. Lalu network pada PC 1 terlebih dahulu. PC 1 network address-nya adalah 0128. Lalu subnet mask-nya adalah 192. Lalu kita add, kemudian kita lanjut ke laptop 1 dengan network address-nya 16.0.0. Subnet mask-nya yaitu 128. Sudah tertambah dan masing-masing router ini sudah terrouting, sudah tersambung antara satu sama lain. Lalu kita akan coba apakah routing yang kita lakukan tadi berhasil atau tidak, yaitu dengan cara mengirim pesan misal dari PC 1 ke PC 2. Akan ada status successful di bawah, itu menandakan bahwa routing yang kita lakukan berhasil. Kita coba lagi pada PC 1 ke server 1. Dia berhasil juga. Lalu kita coba kebalikannya, laptop 2 ke laptop 1. Dia juga berhasil. Itu tandanya routing yang kita lakukan tadi sudah berhasil dan sudah nyambung satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya kita akan melakukan routing dinamik dengan EIGRP, namun routing yang statik harus dihapus terlebih dahulu seperti ini. Router satunya tadi sudah terhapus. Untuk melakukan routing dinamik EIGRP ini, kita masuk ke menu CLI. Lalu kita ada di config, kita ketik router EIGRP spasi 1. Jika sudah, routing dinamik itu adalah mencantumkan IP yang terhubung langsung oleh router tersebut. Jadi kita akan memasukkan network dari laptop 1 dan juga PC 1.
network laptop 1 0.0. Lalu spasi subnet masknya berapa? 255 titik 128. Lalu yang kedua ada network dari PC1 networknya 172.16.0.128 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu ada IP di router 1 di interface G0/0. Ini juga ditulis karena dia terhubung langsung oleh router 1 G0.0. Networknya yaitu 172.1.1.48 dengan subnet mask 255.255.252. Jika sudah, maka kita exit saja. Lalu kita ke router 2. Masuk ke menu CLI. Kita ketik router EIGRP spasi 1. Yaitu kita akan menulis network dari PC2, server 1, laptop 2, dan juga router 2 pada interface G0/0. Yang pertama kita tulis network di PC2. PC2 itu networknya 1.0, 172.16.1.0. Lalu subnet masknya yaitu 224. Lalu yang kedua ada network dari server 1 172.16.1.32 dengan subnet mask 255.255.240. Lalu ada network dari laptop 2 yaitu 0192 dengan subnet mask 192 0.192, subnet masknya 255.255.255.192. Lalu yang terakhir ada router 2 pada G0/0 148.255.252 172.16.1.48 255.255.255.252. Oke, jika sudah kita close saja. Lalu jika sudah melakukan routing EIGRP, kita akan mencoba melakukan ping
dari PC 1 ke PC 2, laptop 1 ke laptop 2, server 1 ke PC 1. Dari hasil ping tadi bisa dilihat bahwa semuanya sudah terhubung atau sudah terrouting dengan benar, dikarenakan semua status yaitu successful alias sudah berhasil melakukan routing dinamik EIGRP. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ACL atau Access Control List dengan ketentuan yang dibuat, yaitu buat skenario untuk mengaktifkan fungsi server sebagai web server dan TFTP server. Lalu berikan sistem keamanan menggunakan ACL atau Access Control List yang menolak traffic FTP yang menuju web server, namun memperbolehkan traffic SSH server dari semua host. Nah, itu nanti akan kita lakukan di paket tracer, Cisco paket tracer. Oke, yang terakhir adalah kita akan melakukan konfigurasi ACL atau Access Control List, yang dimana di sini kita akan menggunakan server 1 pada manajemen. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa server 1 ini HTTP-nya sudah nyala dan TFTP-nya sudah nyala. Lalu kita harus memastikan bahwa FTP-nya sudah mati. Dikarenakan di soal tadi dikatakan bahwa server ini akan menolak FTP. Lalu selanjutnya adalah kita klik router yang terhubung dengan server, yaitu router 2. Kita ke CLI, lalu kita klik enable, lalu configure terminal, lalu kita akan tulis access list permit. Permit itu artinya diizinkan. Jika kita menggunakan server 1, maka jaringan yang diizinkan adalah jaringan pada PC 2 yaitu lead bank, dan juga jaringan pada laptop 2 yaitu keuangan. Kita akan menuliskan seperti ini. Di sini ada access list 1 permit 172.16.1.0, itu adalah jaringan yang ada di lead bank. Lalu untuk wildcardnya ada 0.0.0.31. Lalu yang kedua ada access list 1 permit 172.16.0.192 dengan wildcard 0.0.0.63, yang dimana itu merupakan network address dari keuangan. Lalu kita akan menuliskan INT atau interface G03. INT interface G03 itu kita dapat dari sini, yaitu interface yang terhubung langsung dari router ke server, yaitu G30. Lalu setelah menulis interface G3/0, kita mengisikan IP access group 1 out untuk keluar dari access list ini. Lalu kita exit 2 kali. Lalu kita bisa melihat access listnya dengan menuliskan show access list. Di sini kita bisa melihat bahwa ada jaringan yang di-permit dan ada jaringan yang di-deny. Kemudian untuk mencobanya, kita bisa melakukan ping dari PC 1 ke server. Dia akan berstatus gagal karena tadi PC 1-nya itu ditolak untuk menghubungi server. Sedangkan untuk
EC2 ke server. Mohon maaf. Oke, kita coba dari laptop 2 ke server. Dia successful karena tadi jaringan pada keuangan itu diizinkan untuk mengirim pesan kepada server. Lalu untuk marketing, dia akan failed dikarenakan laptop 1 atau marketing ini tidak diizinkan untuk menuju ke server. Dengan begini maka konfigurasi ACL kita sudah berhasil dilakukan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai subnetting VLSM, routing statik, routing dinamik EIGRP, dan konfigurasi ACL. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.